Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali ini kita akan mereaction video tentang kata-kata. Iya. Baik, langsung saja kita mulai. Namamu siapa? Kalau kita saling kenal dan tidak lagi bertemu, itu akan hanya menyisakan bayangan. Mengapa kita tidak berusaha untuk mengenal, untuk berusaha bertemu? Karena pertemuan pertama akan menyisakan rasa penasaran. Pertemuan pertama akan menyisakan rasa penasaran. Iya, betul. Dan pertemuan kedua akan menyisakan rasa rindu. Pertemuan kedua akan menyisakan rasa rindu. Ya, ketika kita sudah mengenal seseorang, terus ada perasaan, ya tentu pasti akan menyisakan rasa rindu. Dan saya tidak mengenalimu. Merindu itu cukup menyiksa batin, apalagi ketika kita merindukan seseorang yang orang itu belum tentu merindukan kita. Itu the next level, menyakiti diri sendiri gitu. Biar takdir yang mempertemukan kita. Nah, biar takdir yang mempertemukan kita, itu yang agak susah. Tetapi percayalah, kalau memang takdir kita berjodoh dengan orang tersebut, maka sesulit apapun jalannya pasti akan bertemu gitu. Ya, cukup kita untuk saat ini, cukup kita dengan doa saja. Ya, kemudian nanti akan ada waktunya, tiba saatnya kita diberikan waktu untuk berusaha untuk memperjuangkan. Tapi kalau kita belum siap dari segi segala macamnya, itu ya lebih baik kita berdoa saja untuk dipertemukan di kemudian hari gitu. Kita lihat komen. Kalian jangan sok-sokan kayak gini ya, soalnya mereka dipertemukan oleh skenario sutradara, bukan takdir. Iya. Kayak nonton film ini 2 kali tetap mengeluarkan air mata gua. Apa judul film ini ya? Judul film Kehormatan di Balik Kerudung Bang. Oh iya. Kalau sudah kenal, pinjam dulu. Ada aja kayak gitu, pinjam dulu 100. Kocak. Tapi setelah nikah, yang diceritakan bukan hanya tentang rindu dan rasa, tapi banyak yang harus diceritakan. Susu bayi, pampers, beras, takan listrik, dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi yang semua itu membuat kita semakin semangat menjalani hidup dengan ikhlas dan saling mengerti, saling pengertian. Itu bukan hanya dipikirkan ya, tapi dicari solusinya gitu. Memang kalau sudah menikah ya pasti banyak banget kebutuhan. Langsung aja kita scroll. Ternyata maksain komunikasi sama orang yang gak ada rasa sama kita itu capek banget ya. Dia terkesan kayak cuman kita aja yang berjuang gitu. Padahal yang namanya hubungan itu kan, menjalin komunikasi itu adalah kunci dari sebuah hubungan. Kalau komunikasinya aja sudah tidak baik, bagaimana hubungan itu bisa berlanjut dan akan baik-baik saja? Karena kuncinya aja sudah hilang gitu. Coba kita baca komen. Tombol menyerah. Lebih ke memperbaiki diri sih, jangan menyerah. Maksudnya kalau memang ditakdirkan untuk bertemu kan, kalau dalam keadaan siap, tinggal kita jalani gitu. Tapi lebih baik kita memperbaiki diri, lebih ke memperbaiki diri kita lebih baik lagi dari segi segala macamnya. Fokus terhadap diri sendiri dulu, fokus terhadap karir dulu. Ketika sudah ada waktunya, maka di saat itulah kita harus berjuang untuk mendapatkan cinta sejati kita gitu. Tapi kalau dalam hal kita tidak dihargai, bukan lebih ke menyerah sih, tapi ya memang cukup tahu aja gitu kalau orang itu memang bukan untuk kita gitu. Karena
kan kunci dari setiap hubungan itu adalah saling menghargai, saling komunikasi. Kalaupun terpisah jarak, tapi komunikasi harus tetap berjalin gitu, karena menurutku komunikasi itu adalah kunci dari setiap hubungan. Ubah setelan mode pool kerja, tidak ada yang diperjuangkan lagi, tidak dekat dengan siapapun, istirahat total bab percintaan, saatnya fokus pada bab perduitan. Ya betul, jadi kita ketika dibuat sakit hati ya kita jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan gitu. Itu saatnya kita merubah diri kita menjadi lebih baik, sehingga orang yang menyanyiakan kita itu akan akan merasa dia itu menyesal telah menyanyiakan ketulusan kita gitu. Jadi kita harus fokus dulu sebagai laki-laki ya, khususnya itu harus fokus untuk bekerja dulu, punya penghasilan. Kalau sudah punya materi, sudah finansialnya bagus ya, kita tidak akan pusing lagi untuk sesuatu hal yang ibaratnya membuat kita malah menambah beban gitu. Jadi kalau kita sudah punya materi, sudah punya finansial yang bagus, insya Allah permasalahan apapun itu selagi dijalani dengan penuh dengan kesabaran maka akan teratasi. Nah gitu. Jadi kita harus fokus dulu sama yang namanya kerja, karena harga diri laki-laki itu adalah di kerjanya begitu. Kerja apa aja, yang penting laki-laki itu kerja yang halal yang penting. Oke. Capeknya nggak ngotak, emang berasa kita yang miss cari topik sendiri, dia tinggal jawab iya enggak. Ya makanya kalau kita tidak terlalu memiliki value di mata orang ya kita dianggap kayak apa sih ini, nggak ganggu aja gitu kan. Tapi kalau kita sudah memiliki sesuatu hal yang sesuatu hal yang bisa dibanggakan, dalam artian kita sudah memiliki nilai di mata orang, maka orang itu akan menghargai kita gitu. Ya memang rada kejam sih menurutku, karena ketika kita tidak ada apa-apa, kita tidak memiliki sesuatu hal yang bisa dibanggakan, maka orang tidak bisa menghargai kita gitu. Sulit memang mencari orang yang mau menerima apa adanya itu. Bukan berarti tidak ada ya, tapi sulit. Tapi ya memang untuk kita sendiri ya memang harus mempunyai value atau nilai. Jadi untuk dihargai itu ya orang akan menghargai sesuatu yang kita miliki. Pengen nyerah tapi udah terlanjur dalam rasa cinta untuknya. Ya mencintai orang dengan tulus dan dalam itu ya memang ciri-ciri orang yang ciri-ciri orang yang tulus itu ya memang mencintai orang tuh terlalu dalam. Makanya kita sebaiknya lah mencintai itu sewajarnya aja. Bisa jadikan orang yang kita cintai saat ini menjadi orang yang memberikan luka yang teramat pedih gitu. Jadi cintai saja sewajarnya selagi kita bisa. Jangan terlalu mencintai berlebihan, karena itu bakal membuat menjadi bumerang bagi kita sendiri dan kita akan terluka gitu. Antisipasi aja sih sebenarnya. Jadi jangan terlalu berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada yang menciptakan manusia itu sendiri gitu. Karena yang terbaik di mata kita, menurut kita yang terbaik di mata kita itu belum tentu terbaik di mata Sang Pencipta gitu. Jadi kita ikuti alur. Kalau kita mencintai seseorang ya secukupnya, tapi ya memang harus benar-benar cinta gitu. Tapi yang jangan terlalu dalam juga kalau tidak mau sakit hati yang berlebihan gitu ya. Memang kalau kita mencintai seseorang itu ya mesti adalah pengharapan gitu. Tidak mungkin sampai tidak ada mengharapkan kepada orang itu tidak mungkin lah, pasti ada. Tapi ya sebisa mungkin kita harus meminimalisir hal-hal yang seperti itu gitu. Karena baiknya ke kita juga gitu. Sakit hati ya sakit hati, kita juga siapa yang peduli kita gitu, kecuali diri kita sendiri gitu.
kita harus menyayangi diri sendiri terlebih dahulu gitu. Sungguh berat kenapa Tuhan kasih rasa yang lebih kepada kita untuk dia yang tak sedikit pun ada feedback-nya. Ini sebagai ujian bagi kita, makanya lain kali jadikan ini sebuah pelajaran bahwa mencintai seseorang yang belum 100% milik kita itu jangan terlalu dalam banget gitu. Jadi sewajarnya aja, karena itu tadi bisa membuat kita kalau dia membuat kita luka, itu ya kita yang sakit hati banget gitu, karena kita menaruh harapan yang sangat besar kepada orang tersebut. Tetapi kalau beda cerita, kalau dia sudah menjadi milik kita dalam artian menjadi milik kita, jadi istri kita atau menjadi suami kita, maka ya sebenarnya kita harus mencintai dia gitu, dalam kadar yang cinta yang benar-benar cinta gitu, karena memang sudah menjadi milik kita. Kalau yang belum menjadi milik kita, ya kita pengen menaruh harapan kepada orang tersebut, ya kan. Kukira dia merespon balik karena ada rasa taunya cuma menghargai kita. Ya masih mending lah dia menghargai kita kan, daripada tidak dihargai kan. Tapi ya memang sakit juga sih kalau dia merespon cuma karena kasihan gitu kan, itu sakit juga sih. Ya kunci dari semua ini ya tentunya kita harusnya mencintai sesuatu itu ya secukupnya saja, jangan terlalu dalam, karena impactnya itu ke kita, ke perasaan kita, bisa kena mental kita kan kalau sudah mencintai seseorang terlalu dalam, tetapi balasannya malah ya tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, maka itu akan membuat kita menjadi sedih, menjadi terluka gitu ya. Siapa yang membuat luka sebenarnya bukan orang itu, tapi diri kita sendiri yang terlalu berharap kepada orang tersebut gitu. Jadi sebisa mungkin mengharapkan sesuatu kepada orang itu jangan terlalu tinggi, karena kita tidak tahu apa yang ada dalam hati orang. Yang kita ketahui adalah apa yang dalam hati kita sendiri.